Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Sus. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Faiza yang akan menemani Ibu pada pagi hari ini dari jam 8 hingga jam 2 nanti. Sebelumnya Ibu, sebelum saya lakukan tindakan, boleh saya verifikasi dulu identitas Ibu. Boleh sebutkan nama dan tahun lahirnya, saya cek gelang tangannya Bu ya. Iya Sus. Izin Bu ya, boleh sebutkan Bu. Bunga Tulip 17 Mei 1979. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Ibu sebelumnya tujuan saya datang ke sini adalah untuk menanyakan kondisi Ibu, terkait kondisi Ibu, supaya nanti kami bisa menentukan tindakan yang tepat untuk Ibu seterusnya. Nah, kita akan berbincang nih Bu, saya akan tanya-tanya ke Ibu, mungkin sekitar 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Sus. Baik, sebelum itu kalau Ibu misalnya lelah atau capek saat kita berbincang atau ada yang terasa nyeri, Ibu bilang ke saya ya. Kita nanti istirahat dan berhentikan dulu berbincang. Bisa Ibu? Bisa Sus. Baik. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Apa ada keluhan Bu? Rasanya perut saya sakit dan ada membesar gitu Sus. Sakit dan membesar. Baik, kalau boleh tahu sakitnya di bagian mana Ibu? Di bagian bawah. Di bagian bawah. Bagian bawah sebelah mana Ibu? Di tengah. Di tengah. Nah gitu. Kalau misalnya nyerinya itu Bu, kalau misalnya di rating dari 1 sampai 10 itu berapa ya Ibu? 7. 7, baik. Nyerinya 7 ya. Boleh saya cek dulu Bu ya? Iya. Izin Bu ya. Sakit Ibu? Iya. Bagian tengah ya Ibu. Kalau boleh tahu ini sejak kapan ya Ibu sakitnya? Dari 1 bulan yang lalu sepertinya Sus. 1 bulan yang lalu. Nah, saat sakit perut ini apa ada keluhan lain Bu yang membersamai? Ada Sus. Apa kalau boleh tahu Bu? Saya kayak rasanya mau muntah terus mual terus rasa ada dahak gitu. Dahak. Dahaknya gimana Ibu rasanya? Apakah terasa kental atau sulit dikeluarkan? Sulit dikeluarkan. Sulit dikeluarkan ya Ibu. Sebelumnya perawat lain pernah mengajarkan dokter efektif kepada Ibu? Belum. Baik Ibu, apa ada keluhan lain Ibu? Oh, tidak ada sepertinya Sus. Baik, jadi tadi Ibu nyeri ya, terus ada batuk berdahak, mual dan muntah juga. Gimana Ibu perasaannya hari ini? Kalau saya sedih gitu sih. Sedih. Sedih kenapa Ibu kalau boleh tahu? Saya kesepian aja di sini. Kesepian. Kesepiannya karena apa? Karena sedih, jarang berinteraksi juga karena Jarang di berinteraksi. Baik-baik, saya mengerti perasaan Ibu. Ibu yang sabar ya Bu ya. Sebelum itu saya cek dulu ya tanda-tanda vital Ibu, boleh Bu? Iya boleh. Izin Bu ya. Ibu boleh tarik nafasnya Ibu. Kita cek tekanan darah Ibu dulu ya Bu ya. Ya. Izin ya Bu. Baik, sudah selesai ya Ibu ya. Baik, sudah saya cek ya Ibu, tanda-tanda vital Ibu sudah saya catat juga ini Ibu ya. Sebelumnya Ibu kalau boleh tahu yang menemani Ibu ini siapa ya Ibu? Anak saya. Oh iya Ibu. Kalau boleh Bu, boleh saya tanya-tanya Ibu terkait kondisi Ibu sama Ibu? Boleh Sus. Baik, saya permisi dulu Bu ya, saya tanya ya Bu ya. Iya Sus. Baik. Selamat pagi Mbak. Ya pagi Sus. Tadi saya sudah perkenalkan diri, saya Nursiza yang akan menemani Ibu pada pagi hari ini dari jam 8 hingga jam 2 nanti. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa ya? Nama saya Mawar Melati. Mawar Melati, baik. Kalau boleh tahu, benar Mbak anaknya Ibu? Iya benar. Benar, berarti Mbak Mawar ya. Mbak kalau boleh tahu kondisi Ibu Tulip tuh gimana ya kalau di rumah beberapa hari sebelum masuk rumah sakit? Sama aja sih seperti yang disebutkan tadi kan, sakit, mual muntah terus dahak. Terus saya juga lihat ibu mungkin nggak bilang tapi itu saya sesak ya agak ini Sesak. Oke, terkait dengan kondisi perut Ibu, kalau boleh tahu Mbak, selama sebulan itu saat perut Ibu membesar berarti dia didampingi dengan mual, lemah, terus sesak ya? Iya, awalnya nggak separah itu, terus makin akhir makin intens gitu dia. Makin intens, makin terlihat ya? Iya. Ya?
Sobat ya. Iya. Selain keluhan tinggi, apa ada keluhan lain? Dia nafsu makannya jadi kurang gitu terus ibu saya, karena mungkin karena muntah juga saya juga nggak tahu kenapa, tapi jadi berkurang makannya. Baik, saya mengerti, saya catat ya Bu ya Mbak ya. Nah, kalau saat terjadi kondisi tersebut, gimana nih aktivitas Ibu sehari-hari di rumah? Sebulan terakhir ini jadi berkurang gitu ya, terus dia lebih sering ngebaring, duduk aja gitu. Paling kalau misalnya paling mungkin ke depan halaman sebentar atau pas makan aja gitu, selebihnya dia berbaring, kadang duduk juga di kamarnya gitu. Baik, berarti aktivitasnya berkurang banget Iya, ya? iya berkurang banget. Selama Ibu mengalami keluhan tersebut dan aktivitasnya juga berkurang, Mbak lihat nggak ya gimana perasaan Ibu? Apakah ada cuma satu sedih? Saya merasa dari penglihatan saya ibu jadi lebih murung ya, terus itu mungkin salah saya juga, saya nggak tahu Kak, karena saya nggak tinggal sama ibu ya, saya udah jauh gitu, jadi jarang ke rumah, jadi paling sekali kalau misalnya saya ada waktu kosong saya ke rumah kok gitu. Baik, saya mengerti. Tadi Ibu kan udah bilang tadi Mbak jadi dengar kalau Ibu kesepian, terus jarang berinteraksi sama orang terdekatnya. Kalau saran saya nih Mbak, nanti kan Ibu mau kemoterapi ya, nanti boleh dong nanti Ibunya ditemani terus, disemangatin juga, terus bolehnya ajak teman atau keluarganya untuk jenguk karena Ibu kan kesepian ya, kasihan nanti kalau misalnya dia sedih nanti fisiknya ikut lemah ya, Ibu mau kemoterapi. Iya sih. Segitu aja sih Mbak, saya udah catat semua apa yang Mbak bilang, itu berguna banget dan bermanfaat banget untuk tindakan selanjutnya ya. Penting juga tentunya, apalagi itu kan kedepannya ini mau ada tindakan berat ya. Nanti saya bakal jaga banget ini data-datanya dan saya juga tidak akan menyebarkannya. Iya. Pasti aman. Iya. Terima kasih ya Mbak ya. Saya kembali ke Ibu ya. Iya, silahkan. Ibu, permisi. Ibu, tadi sudah saya tanya dengan anak Ibu. Saya paham nih kenapa Ibu kesepian, Ibu nggak interaksi. Ibu yang sabar ya Bu ya. Ibu yang semangat, karena sebentar lagi Ibu akan kemoterapi. Nah, nanti saat ini kemoterapi, Ibu tuh insya Allah bakal ditemani Mbak ya. Ibu yang semangat biar nanti Ibu cepat sembuh. Ya Bu ya? Yesus. Baik. Ibu udah lelah Bu? Masih apa masih bisa saya berbincang Bu? Sepertinya saya sudah lelah, Sus. Baik, tapi saya terakhir saya simpulkan dulu ya Bu ya. Terkait kondisi Ibu tadi Ibu bilang perut Ibu terasa membesar, nyerinya, terus nyerinya skalanya 7 di bagian bawah tengah, terus ada mual, muntah, terus Ibu ada sesak tadi ada Ibu bilang ya. Terus Ibu ada cemas, sedih juga ya Bu ya. Nah oke. Tadi tanda-tanda vitalnya sudah saya cek juga, di bagian pernapasan Ibu memang ada sedikit suara karena Ibu udah dahak tadi ya Bu ya. Terus saya sudah juga cek nadi Ibu itu di bawah di atas normal karena kan Ibu sesak ya. Nah terus tekanan dari Ibu alhamdulillah tadi normal 80/100. Kayaknya itu saja. Apakah sudah benar Bu tadi keluhan Ibu? Keluhan yang Ibu bilang saya sudah saya catat dengan benar Bu? Sudah. Baik Ibu, sepertinya itu aja sih ya hari ini. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang dan mau saya tanyakan terkait dengan kondisi Ibu. Terima kasih juga Mbak karena sudah memberikan informasi terkait Ibu yang sangat penting untuk kondisi Ibu selanjutnya. Ibu istirahat ya Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh. Saya permisi, mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau tindakan yang tidak mengenakan hati Ibu atau Mbaknya. Permisi ya Bu ya. Permisi Mbak. Assalamualaikum. Salam. Telah dilakukan tindakan anamnesa kepada pasien atas nama Bunga Tulip. Pasien mengeluh sakit di bagian perut dan perut terasa membesar, perut di bagian tengah, dan saat ditekan memang terasa sakit. Pasien juga mengeluh mual, terus letih, juga lemas dan sesak. Terus pasien mengeluh ada dahak yang susah keluar. Keluarga juga mengatakan sebelum masuk ke rumah sakit pasien memang perutnya membesar secara bertahap dan memang aktivitas sudah berkurang. Nah, tanda-tanda vital pasien, tekanan darahnya itu 100/80 mmHg. Pasien ada suara tambahan di nafas pasien terdengar karena adanya dahak. Terus nadinya di atas batas normal yaitu 25 kali per menit karena adanya sesak nafas. Nah, data-data ini akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.